Seorang laki-laki dari Rusia jatuh cinta dengan wanita penyiar dari Amerika. Dia hendak menyelinap masuk ke Amerika untuk menemui wanita itu. Saat dia melewati Selat Bering, dia pergi ke sebuah pulau. Pasukan patroli perbatasan Amerika pun menemukannya. Dengan bahasa Inggris yang terbatas, Leska mengatakan alamat wanita penyiar itu. Detroit, Amerika. Tempat itu buruk sekali. Polisi Amerika itu berkata dia tidak bisa pergi sendirian ke sana. Leska yang putus asa tidak mengerti bahasa Inggris yang dikatakan polisi. Dia pun mengambil pistol suarnya untuk menghadapi si polisi Amerika. Tak disangka, polisi itu tak hanya tidak menembaknya, tapi juga berkata bahwa dia akan membawa Leska ke Amerika. Leska duduk di perahu patroli dengan gembira. Sebentar lagi dia akan sampai Amerika dan menemui wanita penyiar kesukaannya. Polisi Amerika berkata, di depan adalah Amerika bagian Alaska. Selamat datang di Amerika. Akhirnya Leska menginjakkan kakinya di Amerika. Tapi setelah dia turun ke darat, dia baru sadar. Tempat ini tidak berisi gedung pencakar langit seperti bayangannya. Tidak ada McDonald's dan wanita berambut pirang. Hanya ada dataran luas tanpa batas. Dia sudah berjalan begitu lama, tapi dia tidak kunjung keluar dari dataran ini. Dia lapar dan haus. Dia tak henti-hentinya menggumamkan, Amerika. Walaupun dia menembakkan suar di sini, tidak ada orang yang merespon. Dia hanya bisa berbaring di alam liar ini, memutar-mutar badannya untuk tidur. Keesokan harinya, dia melewati tulang-tulang paus raksasa. Tulang-tulang raksasa ini seakan-akan memberitahunya sesuatu. Hal ini membuatnya teringat akan kampungnya. Dia teringat bahwa dulu dia dan orang-orang kampungnya berburu paus bersama. Leska lelah. Dia duduk di sebelah tulang paus raksasa itu. Dia pun bergumam bahwa dia sudah muak dengan Amerika. Baru saja dia mengatakan hal itu, begitu membuka matanya lagi, dia melihat bahwa tulang-tulang paus itu tiba-tiba menghilang. Apakah dia berhalusinasi atau bermimpi? Dia berjalan menuju kejauhan lagi. Tiba-tiba dia kembali ke desa yang dikenalnya. Amerika yang terus dipikirkannya, dan wanita penyiar yang didambakannya sudah benar-benar dilupakan olehnya. Saat itu, Leska hanya ingin pulang. Dia tersenyum lega, hatinya dipenuhi kebahagiaan pulang ke rumah. Sahabatnya masih hidup, kepalanya hanya diperban dan dijahit beberapa kali. Keduanya bertemu dan berbaikan. Ada yang mengatakan bahwa polisi Amerika menipu Leska. Dia bilangnya mengantar Leska ke Amerika, tapi sebenarnya dikembalikan ke daerah asalnya. Ada juga yang berkata bahwa Leska ditembak mati oleh polisi Amerika itu. Kejadian setelah itu hanyalah halusinasi. Lagi pula, mana mungkin polisi Amerika melepaskan kesempatan membunuh orang seperti itu? Bagaimanapun juga, dia melupakan obsesinya. Sebenarnya wanita penyiar yang didambakan Leska hanyalah orang yang hidup di tempat yang buruk dan berantakan seperti Detroit. Dia hanyalah pekerja kelas bawah yang bergantung pada siaran langsung untuk hidup. Yang Leska lihat hanyalah wajahnya yang cantik dan muda, juga lampu-lampu yang mempercantiknya di ruang siaran. Kecantikan tidak nyata itu hanya ada di depan layar. Amerika yang sebenarnya, kalian pasti tahu seperti apa. Kalau nanti kalian menemui wanita siaran langsung yang cantik banget di belakang layar, dia tidak seperti yang kamu bayangkan. Jadi, mau bagaimanapun juga, hargai orang yang ada di sekitarmu. Dan jangan sampai kamu tenggelam dalam obsesi. Film berakhir sampai sini. Terima kasih sudah menonton.